Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang hebat, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar muatan IPA. Iya, sesuai dengan yang ada pada layar. Yang akan kita pelajari yaitu alat optik. Apa itu alat optik? Mari kita bahas ya. Nah, alat optik adalah alat yang menggunakan komponen optik dengan prinsip kerja, pembiasan, dan pemantulan cahaya. Nah, untuk komponen optik diantaranya ada cermin, lensa, ataupun prisma. Nah, untuk pembiasan dan pemantulan cahaya sudah kita pelajari kemarin ya, mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, untuk alat optik yang alamiah hanya ada satu, yaitu mata. Nah, sedangkan yang lain adalah alat optik buatan manusia. Nah, yang akan kita pelajari adalah alat-alat optik yang buatan manusia. Di antaranya yaitu cermin, lup atau kaca pembesar, mikroskop, teleskop atau teropong, dan juga periskop. Mari kita satu persatu. Nah, anak-anak, yang pertama kita bahas yaitu cermin. Tentulah anak-anak tidak akan asing lagi ya terhadap cermin. Kita biasa memakainya, menemuinya setiap hari. Nah, cermin dibagi atau dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar ini sudah biasa kita pakai ya untuk berhias atau bersolek. Nah, bentuknya memang datar atau rata. Yang kedua ada cermin cekung. Nah, cermin cekung ini memiliki tepian yang lebih tebal dibandingkan pada bagian tengahnya. Sementara yang ketiga, cermin cembung adalah kebalikan dari cermin cekung. Cermin cembung memiliki bagian tengah yang lebih tebal dibandingkan pada bagian tepiannya. Nah, untuk membedakan cermin cekung dan cermin cembung, coba kalian perhatikan sendok berikut ini. Pada bagian muka sendok atau bagian depan sendok ini menunjukkan cermin cekung. Sementara untuk bagian belakangnya menunjukkan cermin cembung. Nah, jika di dekat kalian ada sebuah sendok, coba ambil dan gunakan untuk berkaca atau bersolek. Apa yang terjadi? Anak-anak, setiap hari kita berdandan atau bersolek di depan cermin. Nah, cermin apa yang biasa kita pakai? Betul, cermin itu adalah cermin datar. Kita menggunakan cermin datar karena sifat bayangan pada cermin datar itu tegak, maya atau semu, dan juga sama besar. Dengan menggunakan cermin datar, maka kita bisa melihat diri kita pada bayangan yang terbentuk oleh cermin. Sementara yang kedua yaitu cermin cekung, ini pemanfaatannya sebagai contoh adalah pada senter. Cermin cekung digunakan pada senter karena sifatnya yaitu menyebarkan cahaya. Sifat bayangan cermin cekung sebenarnya tergantung pada letak bendanya. Jika benda berada di ruang satu, bayangannya akan maya, tegak, dan diperbesar. Benda di ruang dua, bayangannya akan menjadi nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, untuk benda yang berada di ruang 3, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan yang ketiga adalah cermin cembung. Pemanfaatan cermin cembung ini contohnya adalah pada kaca spion. Nah, sifat bayangan pada cermin cembung ini adalah maya, tegak, dan diperkecil. Nah, makanya ketika kalian melihat kaca spion pada motor atau mobil, bayangan yang ada di belakang kita
itu lebih kecil dibanding daripada bentuk aslinya. Alat optik yang kedua yaitu apa ini tadi? Iya, ini adalah lup atau kaca pembesar. Kalian memilikinya atau pernah menggunakannya? Ya, kaca pembesar atau lup ini berguna untuk mengamati objek atau benda yang kecil. Alat ini biasa digunakan oleh para pekerja yang biasanya berhubungan dengan objek atau benda yang kecil, seperti tukang reparasi jam atau tukang reparasi alat elektronik. Kaca pembesar ini menggunakan lensa cembung. Selain itu, lup atau kaca pembesar ini bisa digunakan untuk memfokuskan dan memusatkan sinar ultraviolet dari matahari. Nah, ini juga bisa untuk membakar kertas atau benda lain yang mudah terbakar. Ketika kalian memanfaatkan lup ini untuk memfokuskan atau memusatkan sinar ultraviolet dari matahari. Alat optik berikutnya adalah, sudah pernah melihatnya? Iya, ini biasanya berada di laboratorium. Apa yo? Iya, ini adalah mikroskop. Mikroskop ini adalah alat yang digunakan untuk melihat objek yang terlalu kecil untuk dilihat secara kasat mata. Jadi, ukuran bendanya sangat-sangatlah kecil untuk dilihat secara kasat mata oleh mata manusia. Mikroskop terdiri dari dua lensa. Yang pertama lensa objektif dan yang kedua lensa okuler. Lensa objektif berfungsi untuk memperbesar bayangan benda, sedangkan lensa okuler adalah lensa yang letaknya dengan mata pengamat. Yang berikutnya adalah teleskop. Nama lainnya apa ya? Ya, teleskop nama lainnya adalah teropong. Kalian sudah pernah memainkannya? Ya, teleskop atau teropong ini berguna untuk mengamati sebuah benda yang jauh, terutama benda yang berada di langit seperti bulan dan bintang. Teleskop juga terdiri dari dua lensa. Yang pertama lensa objektif dan yang kedua adalah lensa okuler. Nah, untuk alat optik yang terakhir yaitu bernama periskop. Sudah pernah melihatnya? Sudah ya? Nah, periskop ini digunakan untuk melihat benda-benda yang sulit dijangkau, seperti benda yang berada di tempat-tempat sempit. Periskop yang canggih biasanya digunakan sebagai alat penglihatan pada kapal selam atau kendaraan tempur lainnya untuk melihat keadaan sekitar. Nah, kalian juga bisa membuat periskop sederhana dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Periskop sederhana ini menggunakan dua cermin datar seperti yang ada pada gambar. Nah, anak-anak, itu tadi materi singkat tentang alat-alat optik. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa menambah wawasan kita ya. Akhirnya, sampai di sini pertemuan kita. Pak Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.